Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walau tadzakara qabla intisabihi ada litasyahud niku ya. Iki kula waos niki kami mari keterangan yang bareni sithik iki. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tadzakara namun eling sapa musolli qablan tisabi ing dalam sadurunge ngadeg jejeke musolli ada mongko bali sapa musolli li tasyahudi marang tasyahud wayas judulan sujud sapa musolli ingkana lamun ana sapa musolli sara iku dadi sapa musolli ilal qiyami marang ngadeg akroba iku luweh parek. Niki kan ngeten. Musolli eling sadurunge ngadeg jejeg. Samangke tafsirane ana musolli eling setelah ngadeg jejeg. Niku keterangane kan pun rada suwi ya. Pun sesasi apa sesasi. Di waya mulut niku terus akhirnya delalah kula raisa terus lara. Alhamdulillah pun wis mulai sehat. Niki kaitannya kan masalah wong sing lali tasawuf. Nah, keloro niki judule kan masalah susah. Nah, maka ini niki kaitane wong sing lali tasawuf. Nek cara diurutke kan launasya at-tasyahud awal, at-tasyahudul awal. Dan nek ana wong lali tasyahud awal. Dan ini posisinya bagaimana? Jadi orang sholat tapi kemudian tasyahud awal lali. Kedaru ngadeg. Nah sekarang ngadege niku wis apa misalke eling. Jadi ndekne ninggal tasyahud terus setelah itu dia ingat, cuman ingat didelok elinge niku ketika wis ngadeg jejeg apa dhewe. Nah iki maka apa perbedaan. Jadi kan posisi tasawuf, mestinya posisi tasawuf. Tapi dia lali ke darum ngadeg. Kadang-kadang kan terjadi. Nah di tengah-tengah ngadeg itu eling, aku mau dulu tasawuf. Iki engko mbadek lungguh apa tetep ngadeg. Nah ini yang dibahas. Maka nek sing niki misalnya ngeten. Jadi wong sing salat iku elinge nek ninggal tasawuf itu qablan tisabi. Jadi posisinya belum berdiri dengan tegak. Jadi wis posisi wis ngadeg tapi dereng jejeg.
Kalau posisinya ngadeg tapi dereng jejeg, ada lit tasyahud, maka dia bisa kembali, artinya tidak meneruskan untuk berdiri tegak, tapi kembali ke posisi duduk untuk tasyahud. Ini. Jadi niki kasusnya adalah nalikane ono wong tasyahud lali. Jadi dia posisi setelah misalkan berarti kalau sholat duhur, asar, maghrib, isya itu kan berarti tasyahud awal mestinya kan dia tasyahud, tapi donge tasyahud kedarung ngadeg. Nah kedarung ngadeg kan pilihannya lho, kedarung ngadeg iku posisi wis ngadeg jejeg, ana posisi sing dereng ngadeg jejeg. Elinge kare lho iki. Elinge niku dereng ngadeg jejeg apa wis posisi ngadeg jejeg. Nah niki nek diurutke, nek posisi elinge niku qoblan tisobi berarti dereng ngadeg jejeg. Maka pilihannya adalah tidak usah meneruskan berdirinya, tapi bisa langsung kembali duduk untuk tasyahud. Terus pemahaman selanjutnya, nek dia kemudian kembali lalu melanjutkan tasyahud. Nah niki sekarang pertanyaan nih, perlu sujud sahwi apa enggak nanti terakhir? Kan perlu sujud sahwi atau tidak? Sujud sahwi boleh. Nah niki make ono tafsirane malih. Wa yasjudu in kana syara ilal qiyami aqraba. Nah, cara tak walik keterangane ngeten. Nek posisine ketika mau berdiri wayah lali tasyahud iku kira-kira, jadi posisine leh mau ngadeg iku cerak posisi ngadeg jejeg apa cerak lungguh. Dia lebih dekat pada posisi berdiri atau lebih dekat pada posisi duduk. Cara kira-kira dipraktek makanya posisinya setelah sujud kedua ya, sujud kedua rakaat. Kan harus kedarung. Kadang kan, aku mau tak urut. Tasyahud. Posisinya kan sih. Dan nek posisinya rodok ini kan lebih dekat pada berdiri. Nek posisinya ini lebih dekat pada duduk. Nek lebih dekat pada duduk kan langsung balik. Terus tasyahud. Atau lebih dekat pada posisi berdiri karena belum berdiri jejeg. Berarti sebenarnya kan aku mau urung tasyahud balik. Balik nih. Beda kalau nek sekedar kan jejegnya nah nanti ada tafsiran lagi. Nah ini kan sing qobla. Nanti ada yang ba'da malah keterangannya wis lalu. Jadi nek posisinya lebih dekat pada duduk, aku kan bersujud rumasannya mungkin lali ya, kedarung langsung. Nah, kedarung langsung ini ketika mau berdiri, posisinya ini lebih dekat pada duduk apa lebih dekat pada berdiri. Posisinya kan berarti lebih dekat pada duduk. Tapi nih posisi seperti ini sudah lebih dekat pada berdiri. Wonten bedanya nih. Lah kalau posisinya niku lebih dekat berdiri, jadi posisinya lebih dekat berdiri, dia tetap kembali untuk tasyahud. Tapi nanti setelah akhir, berarti setelah akhir berarti rakaat setelah tasyahud akhir sebelum salam dia harus sujud sahwi. Harus sujud sahwi. Kalau posisinya elinge tadi lebih dekat dengan posisi berdiri. Nah saat ini posisi lebih dekat posisi duduk. Kalau sujud sahwi atau enggak? Maka jawabannya pala ya sujud. Nek lebih dekat dengan duduk maka enggak perlu sujud sahwi. Is pokok balik tasyahud ya terus nerusnya normal. Jadi nanti di akhir tidak perlu sujud sahwi. Niku bedanya. Atau nek diperjelas ngeten. Jadi orang lupa tasyahud kedarung ngadeg. Lah kedarung ngadeg niku kan
dereng sampai ngadeg jejeg. Lah dereng sampai ngadeg jejeg iku mangke didelok luwih cerak ngadege apa luwih cerak lungguhe atau tengah-tengah. Tengah-tengah niku berarti yo tengah-tengah yo posisi dekat lungguh ya dekat berdiri. Dan ini tafsirnya tetap kalau nek lebih dekat berdiri dia nanti kan tetap kembali tasawuf tapi nanti terakhir sujud sahwi. Tapi nek lebih dekat duduk atau tengah-tengah berarti yo dekat duduk ya dekat berdiri sudah tengah-tengah piye ya tengah-tengah. Itu nanti kembali pada tasawufnya itu tidak sampai harus melakukan sujud sahwi. Paham nih ya? Jadi kira-kira nek misalnya mengalami kejadian itu dan tak kira kejadian ini itu seringkali ada yang terjadi. Nah, nek seringkali ada terjadi, nah iki ilmu nih. Ya kan kata lah, ini ilmunya. Jadi aja sampai iki piye yo? Aku golek lugu apa ngadeg. Kan, lha nek durung ana ilmune kan bingung. Gitu? Iki akhirnya kan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga akhirnya kan yo alah ngadeg kan. Kadang ono sing apa bali dhisik misalnya kan ngono. Oh, alah iku berarti rame ilmune. Jadi nek ini lah ini jadi ini ilmunya. Jadi ketika ada orang lupa tasahud tapi dia belum sampai berdiri tegak, maka dia kembali untuk tasahud. Atau syukurannya makanya nek memang elingi ku dekat dengan berdiri ya nanti terakhir atau sujud sahwi. Tapi nek dekat dengan duduk atau mungkin tengah-tengah maka ya nanti tidak perlu sujud sahwi. Oh, niku nek qoblan tisobihi sebelum ngadeg jejeg. Nah kemudian nek kedaru wis ngadeg jejeg bagaimana? Ini keterangannya harus lewat. Keterangannya biyen di rekaman sing biyen. Ya niki tak baleni. Ben apa sing ngene? Balik utuh. Ingan ketugel ya. Ketugel. Nah, saniki nek elinge sekedar ngadeg jejeg pripun? Terus kedaru ngadeg jejeg lho aku mau tek durung tasyahud. Belum tasyahud awal. Dan ini bagaimana? Dan ini tafsirannya ya. Boleh tidak kembali? Nah, kalau sudah berdiri dengan tegak, maka nek balik tasyahud. Sementara dia tahu bahwa ketika sudah talabus bifardin, terus kedarum apa? Melakukan, kan ngadeg kan bagian dari fardun apa? Sholat kita, rukun sholat. Terus kedarum ngadeg jejeg. Iki sudah tidak boleh lagi kembali duduk. Posisinya ya cara hukum ya haram. Lah kalau dia tahu kembali, jadi iki nek balik tasyahud terus kedarum jejeg, itu kan hukumnya haram. Lah kok itu ternyata angger lah mau burung tasyahud angger balik. Itu bisa menyebabkan sholatnya batal. Kalau tahu itu hukumnya haram. Ya, kalau tahu hukumnya haram. Nah, ngerti nek iku hukum haram ya yen wong sing tau ngaji. Nah, sing mboten tau ngaji ya ora ngerti. Permasalahannya aku durung tasyahud terus anggo lugu misalkan. Nah, ini kategori kok ana kategori. Ini kategori jahilan. Kategori jahilan tahrimah. Jadi tidak tahu kalau itu hukumnya haram. Jadi nek ngerti hukumnya haram kok kemudian dia kembali batal sholatnya malah. Berarti batal sholat. Tapi nek dia sudah terlanjur berdiri, tapi kemudian dia lungguhe ku atas dasar lali. Jadi atas dasar lupa. Itu tidak sampai batal. Tidak sampai batal. Tapi dia nanti di akhirnya tebus dengan sujud sahwi. Atas dasar lupa. Atau atas dasar jahilan, tidak tahu kalau itu hukumnya haram. Dia ini agak balik. Maka cara kol asoh, sholatnya tidak sampai batal, Tapi tetap dia nanti di akhirnya harus sujud sahwi, harus sujud sahwi. Karena memang dijelaskan ada kan, napa niku teng sarai. Jadi nek wong sing misal kedarum meninggal
tasawuf awal kadarun berdiri tegak, kemudian dia kok balik, tapi dia tidak tahu kalau itu haram. Karena memang hukum haram balik itu kan ya perkara yang memang mungkin tidak dipahami oleh semua orang. Makanya termasuk mimma yakhfa alal awam, termasuk perkara yang memang jarang dipahami oleh ukuran orang awam, oleh ukuran yang tidak ngaji, jadi tidak tahu kalau itu ternyata haram. Ya, ini berlaku, hukum ini berlaku bagi orang yang munfarid, sholat sendiri atau sebagai imam. Jadi misalnya kondisi sendiri mengalami situasi kondisi itu nanti yang harus dilakukan. Nek sekadar ngatur jejak ya sudah lanjutkan saja. Tapi nanti setelah di akhir sujud sahwi karena meninggalkan sunnah ab'ad kan ngoten. Lah nek durung ngatur jejak, nah tadi pilihan. Nek durung ngatur jejak, lah kira-kira durung ngatur jejak itu dia lebih dekat pada berdiri apa? Duduk. Kalau lebih dekat pada berdiri, dia boleh kembali untuk tasahud, tidak sampai hukum haram karena belum berdiri. Dia boleh kembali, tapi nanti di akhir tetap sujud sahwi. Tapi nek berdirinya itu belum sampai dekat berdiri, jadi masih dekat dengan kondisi duduk, dia kembali tasahud, tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Jadi ini berlaku untuk orang yang sholat sendiri atau berlaku bagi imam, menjadi berlaku bagi imam. Dan nek makmum ya, nek makmum itu ya anut imam. Nek posisi makmum kan anut imam, gitu. Maka kene kan ana walil makmumi al-audu li mutabiati imamihi. Dan nek misalnya ngaten, ana makmum melu imam, lho imam iku ora ngadeg, lho makmum kok jarak disiki. Lho imame tasahud awal, dene kok malah kedarung ada. Maka bagi makmum bagaimana? Ya enggak ada tafsiran kayak tadi. Dia harus kembali. Jadi atau pilihannya dia boleh kembali. Atau kalau pendapat yang kedua dia harus kembali mengikuti imam. Kata-katanya kan boleh dan harus, jawaz dan wajib. Kalau asal mengatakan nek walil makmumi al-audu li mutabiati imamihi fil asah, ini berarti kan posisi makmum dia lupa kedarung ngadeg, maka dia tidak boleh melanjutkan, tapi dia harus kembali untuk mengikuti imam. Jadi harus mengikuti imam. Tapi kalau pendapatnya Imam An-Nawawi yang disahihkan oleh Imam An-Nawawi atau al-asah indan Nawawi niku foto al-asahu wujubu. Jadi dia wajib untuk kembali. Jadi hukumnya ya ada dua pendapat yang mengatakan imam itu boleh kembali mengikuti makmum itu boleh kembali mengikuti imam. Tapi ada pendapat yang pendapatnya Imam Nawawi itu adalah dia wajib kembali untuk mengikuti imam. Sebabnya orang balik melu imam malah sholatnya batal, kecuali nek dia mufarokoh. Nah, nek mufarokoh ya sebetulnya. Nek dia masih statusnya sebagai makmum ya harus mengikuti imam. Jadi itu tafsirannya. Jadi ini ketika kondisi lupa tasyahud. Jadi nek ana wong lali tasyahud iku mangke ndelok posisine sekedar ngadeg jejeg ya sudah lanjutkan saja, tidak usah balik. Tapi nanti di akhir sujud sahwi karena meninggalkan tasyahud awal. Nek durung ngadeg jejeg, iku ditafsir tadi. Nek dia posisinya lebih dekat pada berdiri, dia boleh kembali tapi mangke sujud sahwi. Tapi kalau posisinya dekat dengan duduk, dia boleh tasahud tapi nanti tidak usah sujud sahwi. Ini kaitannya susah. Jadi ini saya mulai rodok perinci. Jadi ini berbicara masalah ninggal ke tasahud awal. Walau nahadola lamun tangi, sapa musolli. Nek cara gampang ya wong sing maksud nggih musolli. Lamun tangi sapa musolli amdan hale nejo
sengaja. Orang berdiri dengan sengaja meninggalkan tasawuf. Ini unsurnya sengaja. Ini tadi kan kasusnya nisyan, kasusnya lupa. Sekarang nek kasusnya sengaja. Jadi sengaja ditinggal. Jadi anggap langsung ngadeg. Ketika kasusnya sengaja meninggalkan tasawuf, mau langsung ngadeg. Tapi setelah itu dia kembali. Fa'adanu li bali sapa musolli, yo batalat mongko batal apa salat. Nek dia jarak ngadeg ninggal tasahud awal, kemudian setelah jarak berdiri, dia kembali lagi untuk tasahud, maka sholatnya batal. Teman batal ini makanya perinciannya ya tadi. Betul langsung terus dihukumi batal mutlak betul, tapi diperinci. Ingkana lamun ana sapa musolli ilal qiyami maring ngadeg akroba iku luwih parek. Kalau memang posisinya musolli itu lebih dekat pada berdiri. Nah itu yang mau. Jadi wong sholat mestinya kita sahut awal, tapi dia sengaja berdiri. Nah ketika dia sengaja berdiri, kalau posisinya ini sudah lebih dekat berdiri, kemudian dia kembali, maka sholatnya batal. Lah kenapa kok batal? Nek sing mau ora, nek mau kan dasarnya lali. Kalau sekarang yang kedua ini ada dasarnya adalah sengaja ngadeg. Lah ketika sengaja ngadeg, delok posisine. Wis ngadeg jejeg kok balik, batal sholat. Utawa wis ngadeg durung sampai jejeg tapi dia sudah mendekati posisi berdiri, kok kemudian kembali, maka batal sholat. Dan nek lebih dekat pada duduk bagaimana? Nek lebih dekat pada duduk tidak sampai batal. Jadi kalau lebih dekat pada duduk tidak sampai batal. Sengaja itu mau. Jadi kasusnya yang pertama ini nisyan, kasus yang kedua ini amdan, sengaja. Ini masalah tasawuf. Jadi masalah tasawuf perinciannya selesai. Saat ini masuk yang selanjutnya. Walau nasya lan lamun lali sapa musolli kunutan ing kunut. Jadi kemungkinan lali sholat itu kan nek ra tasyahud awal yo kunut. Jadi nek kunut kasusnya khusus spesifik dengan sholat subuh. Tapi nek tasyahud ini iso nduk dindi. Pokoknya mulai apa? Duhur, asar, maghrib, isya. Nek subuh itu potensi laline ora tasahud, potensi laline niku kunut, ujug-ujug ke dalam sujud. Ujug ke dalam sujud. Dan ini bisa terjadi baik itu kunut subuh maupun ketika kunut witir. Itu kan wayah tarawih. Nah kan. Nah, kasus-kasus ini terjadi. Nah maka ketika ada kejadian ngoten, nah ini butuh diilmoni. Jadi apa meneh mangke sing wis dadi imam. Aja malah bingung. Iki piye iki? Dan itu beberapa kali atau cerita-cerita ada. Jadi kedarung, jadi posisi jadi imam, tapi kedarung ninggalke kunut, kelalen. Jenenge wong kelalen kan mungkin. Wong meneh kok nek subuh setengah ngantuk. Utawa nek wayah sholat witir itu biasanya kadang-kadang kehilangan konsentrasi. Nah, kebanyakan yang witir itu kehilangan konsentrasi. Nah, karena saat dulu kan wis sholat tarawih pirang-pirang, kari-kari kehilangan konsentrasi, pengen cepet-cepetan. Tuh mau ngono kuno dedok iki kuwi kedalu bablas. Nah, sama-sama ketika lupa ya nanti tebusannya sujud sahwi. Disebutnya sujud sahwi. Walau nasiya kunutan fadzakaru nuli eling sapa musolli ing kunut. Elinge fi sujudi ing dalam sujude musolli. Jadi orang lupa doa kunut, tapi kemudian dia ingat posisi kedarum sujud. Posisi kedarum sujud. Jadi posisi ingatnya kan ono kalane saat mau turun belum sampai sujud, tapi ono kalane ingatnya kedarum sujud. Aku mau kok dulu kunut. Nah ini bagaimana? Maka ana perinciannya. Nek elinge ndonga sujud terus pundi lam yaud. Monggo ora bali sapa
musolli lahu marang kunut. Ketika ingatnya kondisi sudah sujud, maka tidak perlu musolli itu nanti kembali berdiri untuk kunut. Au qablahu utawa sadurunge sujud. Jadi tafsiran kedua, elinge ini sadurunge sujud. Jadi posisi sudah bangun dari rukuk, mau menuju ke sujud. Dia ingat, loh, aku mau durung kunut. Maka bisa kembali. Bisa kembali untuk melaksanakan doa kunut. Nah, kemudian ketika kembali itu posisinya nanti sujud sahwi apa enggak? Nah, itu loh. Kira-kira ketika turun itu posisinya sudah mendekati batasan rukuk belum? Nah, ingat ya. Jadi wayah elinge iki posisi mendekat sudah seperti batasan rukuk apa belum? Kalau sudah sampai dia elinge, jadi wis medun sampai sujud, jadi wis sampai pada koyo posisi wong rukuk atau bahkan lebih, maka dia harus sujud sah. Jadi nek ora sampai, jadi lagi sithik tok, lagi ameh. Kadang kan ono ameh ngene tapi urung sampai. Nah, urung sampai koyo wong rukuk terus langsung balik. Itu tidak apa-apa kalau itu. Dan nanti tidak harus sujud sahwi. Tapi nek elinge harus kedarung pada batas rukuk tapi urung sampai sujud. Nek sujud tidak usah kembali. Teruskan saja, tapi nanti harus ditutup dengan sujud sahwi. Nek elinge niku mangke sudah sampai pada batasan rukuk, dia kembali untuk baca doa kunut. Tapi nanti tetap tetap sujud sahwi. Nek wis hadar roki sudah sampai pada batasan wong rukuk, nek belum melewati batasan itu dia kembali, tidak perlu nanti sujud. Maka wasa jadalan sujud sapa wong lisahwi krana lali imbalangu lamun tumeka sapa musolli hadar roki ing batasane kok batase wong rukuk. Batasane wong rukuk. Jadi dia harus sujud. Nek tidak sampai, ya falaya sujud. Dia cukup kembali melaksanakan kunut dan tidak perlu sujud, tidak perlu sujud sahwi. Jadi ini mau kasusnya untuk yang kunut. Jadi kasusnya kunut itu makanya didelok. Elinge niku posisi wis sujud napa sakderenge sujud. Nek elinge kok wis sujud ya wis teruske, tapi mangke sujud sahwi. Nek elinge sadurunge sujud mangke didelok posisine. Posisine iku kira-kira sebelum mendekati batasan rukuk apa sudah sampai batasan rukuk. Dan bedanya apa? Bedanya nek sudah sampai batasan rukuk kok kembali, dia nanti ya kunut tapi makin terakhirnya sujud sahwi. Nek belum sampai pada batasan rukuk kembali, itu tidak perlu sujud sahwi. Yus kunut itu pak. Jadi paham ya? Jadi itu sing masalah kasus kunut nek lali. Jadi ojo sampai kemudian wis kedaru posisi sujud balik nang ngadeg ngono ngono. Balik nang ngadeg. Wah, payah iki. Ini enggak boleh. Jadi itu enggak boleh. Nah, posisi kedaru sujud enggak boleh kembali. Iku kasusnya kan kayak tadi sing masalah tasyahud awal. Terus kedaru ngadeg jejeg. Kemudian dia balik tasyahud kan enggak boleh. Nek dia tahu itu hukumnya haram malah salatnya batal. Nek lali utawa jahil itu artinya tidak tahu hukum. Itu tadi ya dia tetap harus sujud sahwi. Contohnya mau kedaru, jadi terus kedaru sujud, balik nek. Tapi baliknya misalnya ke atas dasar lupa, atau atas dasar tidak tahu kalau ternyata itu hukumnya adalah haram. Itu apa yang harus dilakukan? Ya dia kuno tetapi nanti terakhir tetap terus sujud sahwi. Iku aja sampai kemudian difahami loh, kan wis kuno.
Apa kok sujud sahwi ne? Lho kunutmu kan masalah itu. Bukan ngono kan? Kunutnya kan masalah. Nek sing kunut sing ndak masalah, itu nanti akhirnya ndak perlu sujud sahwi. Contoh ndak masalah kan, wis kedarung ameh sujud, tapi dia kan posisi turunnya belum sampai pada hadar roki. Nah kok balik, kemudian itu kunutnya ndak ada masalah, sehingga kalau ndak ada masalah ya ndak perlu sujud sahwi. Nek posisi sing ku mau. Lah kedarung sujud. Kemudian kok ono. Nah kasus ini kan kadang-kadang ono sing memang kedarung diterusno. Ono sing memang kadang mergo pikirane urung kunut balik ngadeg misalnya kan. Balik ngadeg. Nah, ini posisi kembalinya ini atas dasar apa kan? Kalau dia tahu itu haram malah sholatnya sing batal. Kalau tidak tahu kira-kira ya kakek rapi ya. Nah, lali ya rapi kira-kira kakek kan. Maka misalnya dasarnya itu ya dia kunut, tapi nanti tetap di akhir ya sujud sahwi. Tapi orang roti tak malah alasan itu, aku mau kunut, ngapa kok sujud sahwi? Nah jawabannya kunut masalah. Berawal dari ada masalah. Maka itu kudune sujud sahwi. Itu. Lah nek sekedar sujud ya sing aman ya niku sekedar sujud ya tidak perlu kembali. Ya terus dilanjutkan saja Pak. Entah itu sholat sendirian atau menjadi imam. Cuman mangke terakhir setelah tasahud akhir, jadi setelah maca sholawat niku, jadi pokoknya saat durunge salam, nah niku mangke sujud sahwi. Jadi imam sujud sahwi, makmum ya anut. Ora kena makmum salah imam apa anut. Masale kan ora kena iku makmum iku ya kudune anut karo imam. Salah imam salah ganti diwahuk ya salahe kowe anut. Dikono. Wah niku dadi kasusé untuk kono. Walau syaka lamun mamang sapa musolli fitar kibatin ing dalem ninggal sebagian. Maksudnya nggih sunnah apa itu? Fitar kibatin itu maksudnya nggih sunnah. Nek wong ragu-ragu ninggal sunnah apa? Maka sajadah maka sujud sapa. Jadi ketika ragu-ragu aku mau wis tasawuf apa? Dulu. Ini kan kadang terjadi. Wong kadang-kadang yo lali. Tahu iki rakaat loro apa telu. Kan ngono enggak? Iki rakaat kadang-kadang kan aku wis tasawuf apa kan sak posisinya jadi ragu. Maka ketika ragu-ragu, saya sudah melakukan misalkan aku mau sunat apa dulu ya, aku mau tasawuf awal apa dulu. Maka yang terjadi adalah dia harus sujud sahwi nanti terakhir. Kenapa? Karena hukum asalnya ya berarti belum melakukan. Jadi li annal asla adamu fi'lihi. Karena ketika dia ragu, maka hukum asalnya adalah dia dihukumi sama seperti orang yang belum melakukan. Jadi dan ternyata kau wis nglakoni, tapi kan posisinya tetap ragu. Ya, posisinya kan aku mau tasawuf apa? Dulu. Sehingga posisi mama. Maka nanti ya di akhir tetap dia harus sujud sahwi. Au irtika binahyin. Mandiyin apa nahyin? Menurut versi iya. Nahyin ya. Ini nahyin. Au itika binasin utawa nglakoni perkara kang den larang. Yo fala mongko ora sujud sapa wong. Fala mongko ora sujud sapa wong. Jadi karena menggunakan hukum asal. Nek wau kan hukum asalnya ragu ninggal sunah apa? Berarti hukum asalnya berarti kan dia sama halnya belum melakukan. Maka dia ya berarti sujud. Atau nek sini berarti melakukan perkara yang dicegah.
perkara dicegah yang nanti harus ditambal dengan sujud. Contohnya ya ngomong sitik tapi kondisi lali, maka dia tidak perlu sujud, karena hukum asalnya seperti hanya dia tidak melakukan. Jadi apa namanya, nek sing lakoni perkara sing dicegah tapi itu nanti menetapkan harus ditambal dengan sujud sahwi. Sing mau kan ragu aku mau wis kunut apa durung, utawa ragu aku mau wis tasyahud awal apa durung. Maka nek kondisi semacam ini berarti dihukumi belum melakukan. Nek dihukumi belum melakukan berarti dia harus menambal dengan sujud sahwi. Nek niki sing kedua, melakukan perkara yang dilarang. Berarti nek dia ragu melakukan perkara yang dilarang, maka hukum asalnya berarti sama halnya tidak atau belum melakukan. Karena dihukumi belum melakukan, maka tidak perlu sujud sahwi. Jadi nek wong sing ragu itu nanti yang dipakai adalah hukum asal. Walau saha lan lamun lali sapa musolli, wong ta musolli lali wasakalan sak sapa musolli, hal sajada ana ta wis sujud sapa musolli, ya fal yasjud mongko sujud sapa musolli. Nek misalke musolli ku lali terus dene ragu, aku mau wis sujud apa durung, aku mau wis sujud apa durung, maka dia harus sujud. Karena apa? Hukum asal berarti kan dihukumi belum sujud, maka dia harus sujud. Aku mau sujud sing kedua apa durung. Jadi mungkin kan dia ragu. Jadi maka ya harus sujud. Senajan mungkin ya ternyata itu sujud, tapi kan posisinya ragu, tetap nanti sujud. Nanti terus ditambal dengan sujud sahwi. Atau walau syaka lan lamun mamang sapa musolli asola ana ta salat sapa musolli salasan kelawan kaping 3 am arba'an utawa kelawan kaping 4. Atau mongko nekani sapa musolli birok atin kelawan sak rakaat. Dari utawa wong iku ragu aku mau salat wis 4 rakaat, saya salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Kondisinya ragu, maka dia harus tetap menambah 1 rakaat. Meskipun kenyataannya ternyata waktu itu dia adalah sudah di rakaat keempat, tapi dia ragu iki rakaat telu apa? Tetap harus ditambah 1 rakaat. Tapi kemudian di akhir setelah selesai setelah tasyahud, pokoknya saat belum salam dia nanti harus sujud sahwi. Jadi itu kondisi secara sederhananya. Jadi ketika orang itu sholat, dia lupa tasyahud awal atau lupa kunut, maka harus ditambah sujud sahwi. Atau ketika dia lupa, aku ini wis sujud apa durung, maka dia pada posisinya mungkin sudah sujud, dia tetap harus sujud. Atau dia lupa, iki mau rakaat kedua atau ketiga, rakaat ketiga atau keempat, maka yang dimenangkan adalah bilangan terkecil. Jadi nek elinge iki loro apa telu, berarti ya sing dihukumi loro. Mengira loro karena dianggap belum melakukan, sehingga dia harus menambah 1 rakaat. Iki loro kok, iki telu kok apa? Berarti sing dimenangke telu, maka dia harus menambah 1 rakaat. Meskipun kenyataannya misalnya kok dulu CCTV, tahu soalnya direkam, ternyata itu mau rakaat keempat, tapi posisi sholatnya kan dia benar-benar ragu, iki telu apa? Maka dalam posisi semacam itu, ya orang ngenteni CCTV. Apa saya delok? Aku bilang, ya kondisi semacam itu harus mengambil sikap. Dan sikap hukumnya adalah yang mengambil bilangan terkecil, karena dihukumi pada kalau belum melakukan rakaat yang keempat, sehingga harus menambah 1 rakaat. Nah, tapi setelah itu nanti sujud. Kalaupun akhirnya baru buka CCTV dulu mau ternyata kan harus keempat, aku nambah berarti jumlahnya 5, makanya aku kudunya ada sujud sahwi.
Jadi gitu, kalau misalkan ragu dan ini seringkali terjadi, tidak memandang siapapun, gede, cilik, tua, nom, itu seringkali ketika apa meneh kok sholat dhewean, niku sing akeh-akeh nek ora lali tasawuf dilali jumlah rakaat. Tasawuf 12. Tasawuf 12 ora ngono rakaate iki piye? Loro ta telu. Loro ta telu. Si dimenangi lho. Nek loro karo telu pilihannya sing menang loro, berarti lagi loro kan. Nek iki telu napa papat, berarti sing menang telu, berarti kita tetap butuh nambah rakaat. Kalau memang ini jumlah rakaat salatnya adalah 4 rakaat. Ya sederhanane ngoten, sederhanane ngoten. Jadi ojo agar alah saged papat iki. Ora kenal. Wong posisine wong ragu kok, nggih. Posisine ragu, kecuali yakin. Dengan mungkin dia ingat sesuatu, oh ini jelas papat, tentu mau. Nah, misalnya dengan adanya buah tondopo sehingga dia benar kembali pada ingatannya tempat. Dan yakin papat ya beda lagi. Nah, posisinya sah, posisinya tarodut, posisinya ragu. Nah itu tadi, telu apa papat? Nah berarti tetap ya menang telu. Jadi karena dianggap napa niku belum melakukan rakaat yang keempat, jika harus menambah 1 rakaat. Wal asahu tawi kal asah. Anahu iku taman satune musolli. Yasjudu iku sujud sapa musolli. Yasjudu iku sujud sapa musolli. Jadi musolli harus napa jenenge sujud. Wa inzala senajan ilang syakkuhu apa mamange musolli qabla salamihi ing dalem sadurunge salame musolli. Qabla salami ing dalem sadurunge salame musolli. Ya meskipun dia ragu-ragunya hilang sebelum salam, tapi tetap dia harus sujud. Karena ketika melakukan misalnya rakaat yang keempat, meskipun itu benar akhirnya rakaat keempat, tapi dia melakukannya kan dalam kondisi tarodud, dia dalam kondisi mamang, kondisi ragu-ragu. Jadi ini apa namanya? Ini telu mau apa? Ternyata memang benar telu, terus dia menambah 1 rakaat. Dan itu jumlahnya misalkan pas papat, kan ngerti ya? Dan kemudian ragu-ragunya aku sak durunge salam eling, berarti iki dia yakin bahwa ini adalah rakaat yang keempat, ada tambahan. Ini tapi sekalipun ragunya hilangnya sebelum salam. Cuman ketika melakukan rakaat yang keempat, dia kondisinya kan masih syak, masih ragu. Maka dengan demikian cara qol asoh tetap dia harus sujud. Masih sujud sahwi. Jadi tetap harus sujud sahwi. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono hukum. Hukmuma utawi hukume perkara yasiluhu kang tumeka sapa musolli ing ma mutaradidan hale mamang. Wahtamala lan ihtimal kaunuhu apa anane ma zaidan iku tambahan. Kaunuhu apa anane ma zaidan iku tambahan. Jadi demikian juga ketika yaitu tadi. Jadi orang yang melakukan rakaat dengan kondisi mutaradid. Jadi dengan kondisi ragu, sehingga memungkinkan apa yang dilakukan itu ini benar rakaat yang keempat atau ini rakaat yang merupakan tambahan. Maka hukumnya adalah hukumnya adalah dia harus sujud sahwi. Wala yasjudulan ora sujud. Wala yasjudulan ora sujud sapa musolli lima krana perkara yajib kang wajib apa ma. Bikul halin nglawan saben-saben tingkah. Idza zala ing dalem nalikane ilang
syakkuhu apa mamangi musolli. Misaluhu tawi contone syakun niku syak fisali sati ing dalem rakaat kang kaping 3. Asali satun ana ta iku rakaat kang kaping 3 ya utawi rakaat amrofiatun utawa kang kaping 4. Fatadak karo nuli eling sapa musolli fiha ing dalem salisat. Ya lam yasjud mongko ora sujud sapa musolli. Au fir rabi'ati utawa eling ing dalam rakaat kang kaping 4 ya saja dan mongko sujud sapa musolli. Lah ngeten. Musolli ini tidak perlu sujud ketika melakukan memang hal wajib dilakukan pada rakaat. 5 yajibu bi kulli halin, maksudnya hal yang semestinya dilakukan pada rakaat itu. Ketika memang pada rakaat tersebut itu keraguan-raguannya hilang. Maka ini contohkan ya, uang ragu pada rakaat yang ketiga. Oke, saya ulangi. Uang ragu pada rakaat yang ketiga. Apakah ini rakaat ketiga ataukah rakaat yang keempat? Dan ternyata dia itu ingat pada rakaat tersebut, meyakini sing dilakoni ini benar-benar rakaat yang ketiga. Rakaat yang ketiga. Maka nek memang dia ingatnya pada saat melakukan rakaat yang ketiga, maka ya tidak perlu sujud sahwi. Kayak kali ini. Jadi urusannya rakaat sing wajib dilakoni. Orang yang keraguan-raguannya hilang pada saat masih melakukan hal yang wajib dalam satu rakaat tersebut. Misalnya ya, aku iki rakaat kedua atau ketiga. Dia bimbang rakaat kedua, rakaat ketiga atau keempat. Rakaat ketiga atau keempat. Nah kemudian dia ingat, posisi ingatnya itu masih di rakaat ketiga. Paham ya? Posisi ingatnya masih di rakaat ketiga. Karena dia masih di posisi rakaat ketiga, dia eling iki rakaat ketiga, aku yakin nih. Secara ragu dia silap. Berarti ketika hilang kan dia posisi yakinnya rakaat ketiga. Maka ketika hilangnya itu memang ada di rakaat ketiga, ya dia tinggal melanjutkan saja. Nanti selanjutnya adalah pasti rakaat yang keempat. Nek memang posisi semacam itu, dia tidak perlu sujud. Dia tidak perlu sujud. Nah sebaliknya neten, iki mau rakaat ketiga atau keempat, tapi dia ingatnya itu rakaat ketiga adalah setelah masuk rakaat keempat. Sabar ya. Nek dewa kan mamangnya neten, iki rakaat ketiga atau keempat, elinge di rakaat ketiga. Berarti kan elinge di posisi masih yang memang seharusnya dilakukan dalam sholat, gitu? Di rakaat ketiga. Maka dia tidak perlu sujud. Tapi nek elingnya sudah masuk ke rakaat keempat, dia ini eling. Nek mau sing dilakoni itu adalah rakaat ketiga. Tapi elingnya kan sudah masuk di rakaat keempat. Maka nek ngoten niku dia harus sujud. Nanti maksudnya sujud sahwi. Karena dia yaitu tadi apa yang dilakukan sebelum ingat, posisinya kan muhtamil. Posisinya itu kan memiliki kemungkinan itu adalah sebagai tambahan. Muhtamil ziyadah. Jadi muhtamil ziyadah. Jadi memungkinkan iki jane rakaat tambahan apa ora kan dari sadurunge eling. Nah, baleni gede. Jadi nek ana dadi wong itu melakukan kan orang ragu di rakaat ketiga. Dia ragu, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Nah, di ragu-ragunya itu sebelum sampai masuk ke rakaat keempat, artinya dia masih di rakaat ketiga. Dia ingat, oh ini jelas rakaat ketiga. Jadi dia ingat bahwa itu rakaat ketiga. Maka dia nanti kan tinggal melanjutkan rakaat yang keempat. Dan nanti di akhir tidak perlu sujud sahwi. Nek anjen eling do rakaat ketiga. Tapi nek kemudian elingi rakaat ketiga itu setelah dia masuk rakaat keempat,
Setelah dia masuk rakaat keempat, dia yakin tuh mau tuh berarti telu nek ngono iki papat. Tapi kan lagi udah rakaat keempat. Nah, makanya kok kondisi semacam itu kondisinya ya dia tetap harus sujud sahwi. Saged difahami ya yen kudu rada mikir. Iki yen kudu rada mikir. Iki nek ora rada mikir yen rada napa jenenge rada angel. Jadi maksudnya secara sederhana ya ngoten, sederhana ngeten. Tak baleni tapi nganggo bahasa sederhana, nganggo nuruti bahasane kitab ya rada bulet. Jadi ada orang sholat kemudian di rakaat ketiga dia ragu. Iki ini janjinya rakaat ketiga atau rakaat keempat. Tapi kemudian di saat itu pula dia kemudian akhirnya kembali eling, oh ini rakaat ketiga, saya tak lakoni ini rakaat ketiga sudah. Ya sudah dilanjutkan saja, masuk rakaat keempat tidak perlu sujud. Karena dia ingatnya kan pada posisi masih di rakaat ketiga. Tapi kemudian ragu ini kan iki rakaat ketiga atau keempat. Dia ingat tadi itu yang saya lakukan tadi itu adalah rakaat ketiga dan ini mesti rakaat keempat. Tapi elingnya kan sudah rakaat keempat. Dan kondisi semacam itu nanti juga berpengaruh di akhir sholat sebelum salam nanti juga harus sujud sahwi. Jaga. Sampai wengi sementara niku ini koma ya. Kalau syaka pada salam maka kita terus periode berikutnya wae. Malam Kamis besok kumpul sehat terus. Mana acara lagi. Ya semua sendiri nih, Kamis besok ya Kamis sendiri. Mungkin katakan sekat kelatakan sakit bertobat. Amin ya Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen kenal lab kafe. Selap ya. Selap ya. Alhamdulillah. Tengok.